Nah, kemunculan Kawaki dari atas bukit berkabut ini tengah menjadi gambaran menarik untuk kita nantikan ke depannya. Pasalnya, kalau dalam chapternya, Kawaki sendiri sudah bertempur habis-habisan membantu sang Hokage bahkan menyadarkan Boruto. Nah, episode kemarin ini, Kawaki memang belum menampilkan batang hidungnya sama sekali, tapi semua fans sudah menantikan hadirnya sang rival pemilik karma satu ini. Bicara mengenai para karakter yang ditunggu, sebenarnya nih, di kisah Boruto sendiri ada beberapa orang yang kemunculannya itu sudah dinantikan sejak dahulu. Mereka ada yang sudah keluar dan ada pula yang belum sama sekali. Kita kasih beberapa daftar dari mereka, tapi sekarang kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai 4 ninja di era shinobi baru yang kemunculannya itu sangat dinantikan dalam cerita Boruto. Nah, kisah Boruto sekarang ini memang sudah menghadirkan para karakter-karakter baru. Contohnya bagi organisasi Kara, dan yang tidak lupa beberapa di antara kemunculannya sangat dinantikan. Bagi seorang Otsutsuki saja nih, mereka yang muncul pasti memiliki daya tariknya tersendiri. Tapi selain para bangsa langit tersebut, di era Boruto ini beberapa nama-nama ini dahulu sangat ditunggu kemunculannya. Beberapa sih udah ada yang muncul, tapi ada beberapa orang yang belum muncul di animenya sendiri. Oke, kita mulai langsung di nomor 5, itu adalah Uchiha Shin. Ya, ninja satu ini dahulu begitu hype bagi para fans shinobi lantaran konon Shin membawa nama-nama dua Uchiha legendaris yaitu Shisui serta Itachi. Tapi kebenarannya, Shin ini terinspirasi dengan jalan hidup bagi Uchiha Itachi. Uchiha Shin adalah karakter yang sangat dinantikan saat itu. Bahkan nih, menjadi pembicaraan di media seperti Twitter fans, dan setelah itu akhirnya yang muncul, Shin memang tidak mengecewakan sama sekali. Mereka saat ini memang memiliki silsilah yang unik dan panjang, di mana nama-nama seperti Orochimaru dan Danzo terlibat akan semua hal itu. Shin dewasa adalah pengendali Shin kecil, dan mereka semuanya memiliki pola pikirnya tersendiri. Nah, Uchiha Shin dewasa memang sudah tidak ada lagi, tapi yang saat ini kita tahu, puluhan klon Shin putih ini tengah dirawat di Konoha oleh Sannin Kabuto. Sangat membahayakan apabila Kabuto bisa berguna membantu pertempuran Konoha jika Shin ini sudah bisa semakin mahir dalam menggunakan Mangekyou Sharingan-nya. Guys, apakah kalian suka dari Shin Kabuto sekarang ini? Selain Uchiha Shin, dahulu ada karakter yang kemunculannya itu sangat dinantikan. Oke, keempat adalah Mitsuki. Nah, dahulu banyak spekulasi yang keluar bersamaan dengan alur Ghost, di mana Mitsuki akhirnya muncul setelah sekian episode, dan karakter yang dianggap setara dengan Boruto ini membuka jalan cerita yang sangat menyeramkan. Bahkan Shikade sempat menduga bahwa Mitsuki lah yang mengendalikan ghost-ghost tersebut. Tapi faktanya, Mitsuki lah yang membuka rahasia dari Sumire, si pemilik monster Nue. Kehadiran Mitsuki bahkan membuat warna baru dari kisah Boruto ini, di mana identitas, masa lalu, dan misterinya yang lengkap karena keberadaan nama belakang orang tuanya, Orochimaru. Sampai saat ini, Mitsuki adalah genin Konoha dengan kemampuan paling menakjubkan. Bagaimana tidak, putra Orochimaru sejak usia dini sudah bisa menggunakan Sage mode sempurna. Bahkan nih, tidak hanya pengguna karma saja yang memiliki tanduk, Senjutsu Mitsuki pun bisa demikian. Perubahan Sage mode ini bahkan diakui oleh Otsutsuki jika sungguh kemampuan yang sangat menakjubkan. Nah, Mitsuki saat ini memang dikatakan yang paling cerdas dan bisa menilai sesuatu dalam setiap pertempuran. Tapi kalau ngomongin dari 3 orang tim 7, nama Mitsuki memang paling menarik untuk diperbincangkan. Berikutnya, kita masuk di nomor ketiga, dia adalah Jigen. Orang ini sebelum muncul telah banyak fanart mengenai dirinya. Ya, ini wajar sih, sebagai seorang bos organisasi besar Akatsuki, para fans selalu membandingkan dan penasaran apakah pria ini sekuat Tendo Pain dahulu. Dan ternyata kisah masa lalunya juga tak kalah mencengangkan. Saat ini, Jigen sudah muncul di animenya, akan tetapi ia belum memperlihatkan kemampuan terbaiknya. Dirinya memang tenang dan sangat bijak, tapi jika marah orang ini adalah bug seperti iblis. Nah, Jigen sendiri adalah seorang biksu muda yang tubuhnya itu dikendalikan oleh seorang Otsutsuki setara dengan Kaguya. Dia adalah Ishiki. Jigen saat ini sebagai bos Kara, ia juga memiliki pohon Shinju dan juga ekor 10 Jubi. Salah satu yang bikin orang penasaran soal Jigen ini karena dalam chapternya, pria satu ini itu bisa membuat Naruto Sasuke babak belur, bahkan Naruto disegel dalam mangkuk tersebut sementara Sasuke dirawat di rumah sakit dengan Sakura. Meskipun dia sudah muncul saat ini, tapi para fans masih banyak sekali penasaran soal karakter satu ini, Jigen si pemimpin Kara di era Boruto.
Oke, berikutnya kedua adalah Kawaki. Nah, inilah rival yang akan menjadi saudara Boruto dalam keluarga Uzumaki. Sekarang ini, di mana alur wadah sendiri, Kawaki memang sudah muncul dalam trailernya. Dan kemarin ini, ia diperlihatkan sekilas dalam balik bukit berawan tersebut jika dirinya sudah terlihat sangat badass. Dan seperti dalam adegannya nanti, dia akan menggunakan karma. Orang-orang sangat antusias kepada Kawaki karena dirinya adalah calon wadah dari Otsutsuki 1 ini. Dan bagi yang mengikuti chapternya sendiri pasti tahulah jika sekarang karma tersebut telah menghilang. Akan tetapi, Kawaki ini tetap bisa berpeluang menjadi seorang Otsutsuki yang sangat tangguh. Kita malah penasaran setelah ia keluar nanti seperti apa gaya bicara bocah satu ini. Oke, kita memasuki di tahap-tahap akhir nih. Dan terakhir di nomor 1 ini adalah Kashin Koji ketika membuka topengnya. Saat ini, Kashin Koji memang telah muncul dalam animenya, bahkan lebih dahulu dibandingkan Kawaki sendiri. Tapi perbedaannya, Kashin Koji sekarang ini masih cukup misterius, bahkan kemunculannya hanya sekali dua kali. Orang-orang sangat penasaran dengan karakter pria satu ini karena sempat membuat heboh jagat Twitter setelah kemunculannya dahulu. Hal-hal ini dikarenakan Kashin Koji begitu mirip dengan Jiraiya dalam teknik-tekniknya tersebut. Nah, yang patut kita tunggu sebentar lagi ketika Kashin Koji ini mengajar Aokara dengan teknik kata andalannya. Ya, ini sedikit bocoran aja sih. Tapi selain itu, ada hal yang menarik dari Kashin Koji satu ini. Jika kalian mengikuti chapternya, di sana pasti kalian itu tahu jika Koji ini adalah pria dari balik topeng. Kami rasa nih, para ninja bertopeng di era Shinobi semuanya itu kuat-kuat. Hal yang paling ditunggu oleh para fans adalah ketika topeng itu pecah. Karena setelah momen itu, sosok Jiraiya melekat kepada karakter satu ini. Kashin Koji bahkan memiliki teknik serupa di mana Senjutsu energi alam. Nah, sekarang ini ia diberi perintah ke Konoha oleh Jigen dan kembali mengambil Utsuha tersebut. Bagi para pembaca chapternya pasti tahulah kenapa dan siapa penyebab balon udara ini jatuh. Nah, Jigen sebenarnya juga sudah tahu, tapi dia adalah pemimpin yang bisa mengontrol emosinya hanya untuk bersabar melihat aksi orang-orang tersebut. Di era Boruto sendiri, memang telah muncul beberapa karakter kuat, tapi 5 orang di atas yang kita sebutkan tadi, sebelum kemunculannya, hype mereka itu memang gila sih di masanya. Nah, sekarang ini, para anggota Kara sudah semuanya muncul di era Boruto, dan aksi mereka bahkan sudah dimulai dari Dippa atau bahkan Victor. Lalu Kashin Koji yang sempat menggunakan teknik apinya Zanmai no Shinka. Tapi ada satu nama yang masih misterius identitasnya dan belakangan ini dia sedang hype juga nih guys. Ya, dia adalah Code Kara. Orang yang sangat dengan beraninya menyerang Jigen, ya meskipun cuma bercanda aja sih, tapi sifatnya yang usil dan menjengkelkan ini mengingatkan kita pada sosok Tobi di masa itu. Apakah kalian pikir Tobi kedua di era Shinobi modern ini akan muncul lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. So guys, jadi itulah tadi pembahasan mengenai 4 ninja di era Shinobi baru yang kemunculannya sangat dinantikan dalam cerita Boruto selain kehadiran Kawaki. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan hiburan dan sedikit informasi di setiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.